Di sini kita akan bahas tentang diagram Venn. Nah, kemarin kita belajar tentang menyatakan himpunan dengan kata-kata, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, ini diagram Venn ini merupakan cara yang lain untuk menyatakan suatu himpunan. Namanya adalah diagram Venn. Jadi diagram ini diperkenalkan oleh John Venn begitu ya. Nah, kemudian di sini cara menggambarkan diagram Venn untuk himpunan semesta yaitu langkah pertama. Ya, kita lihat di sini. Kita buat dulu persegi panjang seperti ini. Dan kemudian di pojok kiri atas diberi simbol S besar. Misalkan di sini S-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu ya. Nah, untuk peletakan anggota-anggotanya kita tunjukkan dengan sebuah noktah yang di dalam persegi panjang itu. Kita lihat di sini, kita buat noktahnya ya. Nah, seperti ini ya. Kita tulis anggota-anggotanya di dalam persegi panjang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini cara membuat diagram Venn dengan himpunan semesta. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada dua himpunan ya. Yang pertama himpunan S besar gitu ya, atau disebut juga dengan himpunan semesta. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian himpunan A-nya 2, 4, 6, 8. Nah, untuk membuat diagram Venn-nya, langkah pertama kita buat dulu persegi panjangnya ya. Kemudian kita tulis di pojok kiri atas huruf S besar. Kemudian nantinya anggota-anggota yang ada di pertanyaan kita masukkan ke dalam persegi panjang itu dengan menggunakan noktah anggotanya. Nah, tetapi lihat di sini dari himpunan A ya. A itu 2, 4, 6, 8. Ternyata himpunan A itu coba lihat, perhatikan anggota 2 ya, ada di S kan ya. Kemudian 4 ada di S. Kemudian 6 ada di himpunan S. Dan 8 ada di himpunan S. Artinya, semua anggota himpunan S memuat di dalam himpunan A, maka himpunan A itu berada di dalam himpunan S. Nah, nantinya di sini ya untuk menggambarnya, si A itu ada di dalam persegi panjang. Kita buat lingkaran di dalam persegi panjang ini. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita masukkan dulu yang ada di himpunan A ya, yang di lingkaran itu. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, sisanya yang tidak termasuk ke himpunan A kita simpan di persegi panjang ini. Maka 1, 3, 5, 7. Kemudian untuk bentuk soal yang lain ya. Di sini untuk himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak pada diagram Venn, maka anggota-anggotanya tidak digambar dengan noktah ya, karena tidak praktis pengerjaannya. Jadi terlalu banyak ya. Nah, maka misalkan di sini ada soal S sama dengan siswa di sekolahmu dan D siswa di kelasmu. Nah, berarti kan kita lihat ya di sini bahwa S itu merupakan himpunan semestanya. Berarti kita buat dulu persegi panjangnya ya. Di sini kita buat pojok kiri atas dengan huruf S besar ya kan. Nah, kemudian kita lihat karena siswa di sekolahmu memuat siswa di kelasmu, maka D itu merupakan bagian dari S ya. Nantinya himpunan D itu ada di dalam persegi panjang, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Kita bahas untuk contoh soalnya ya. Yang pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Sini ada 3 buah himpunan ya. Di antaranya himpunan S, himpunan P, dan himpunan Q. Di mana S itu merupakan himpunan semestanya. Untuk himpunan S-nya, anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk anggota P-nya 1, 3, 5, 7 ya. Kemudian anggota Q-nya 6, 7, 8 begitu. Nah, di sini langkah pertama untuk membuat diagram Venn-nya, kita akan buat dulu sebuah persegi panjang seperti ini. Kemudian tulis di pojok kiri atas huruf S besar. Nah, ini untuk persegi panjang ini, dia itu adalah untuk himpunan semestanya. Terlihat untuk himpunan P ya, himpunan P itu kan terdiri dari 1, 3, 5, 7. Ternyata himpunan S memuat anggota dari himpunan P.
Kemudian untuk Ki juga sama, anggotanya 6, 7, 8. Maka di sini himpunan S memuat di himpunan P dan Q. Yang nantinya himpunan P dan himpunan Q itu kalau di diagram Venn ada di dalam persegi panjang itu. Untuk cara menggambarnya di dalam diagram Venn himpunan P dengan Q ini ya kita buat dengan sebuah lingkaran. Berarti di sini ada dua ya lingkarannya, diri dari lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, kita lihat dulu. Di sini untuk P dan Q ada angka yang sama atau tidak? Ternyata ada, yaitu apa? 7. Berarti kalau misalkan himpunan P dan Q itu ada yang sama, nantinya kedua lingkaran yang ada di dalam persegi panjang itu bentuknya adalah lingkaran yang merangkap. Seperti ini. Nah, kemudian yang di tengahnya itu, yang merangkapnya itu, dia itu adalah tempatnya untuk anggota yang sama dari kedua himpunan itu, yaitu apa? 7. Paham ya? Nah, kemudian di sini untuk P-nya, di sini untuk Q-nya ya. Nah, kita lihat P-nya, sisanya tinggal berapa selain 7? Maka untuk himpunan P, sisanya adalah 1, 3, dan 5. Kita tulis di sini. Kemudian untuk Q-nya, kita tulis lagi di sini selain angka 7 ya, maka anggotanya terdiri dari 6 dan 8. Seperti itu. Nah, untuk anggota P sudah dimasukkan, untuk Q juga sudah. Sekarang kita tulis sisanya untuk himpunan semesta. Maka untuk himpunan semesta kita tulis di dalam persegi panjangnya ya, yaitu tinggal 2 dengan 4. Nah, ini merupakan diagram Venn dari pertanyaan soal yang nomor 1, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. Ini bentuk yang lain ya. Di sini ada 3 buah himpunan. Yang pertama S. S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian himpunan A-nya adalah bilangan asli genap kurang dari 10 ya. Kita lihat untuk bilangan asli genap kurang dari 10, maka kalau menyatakan dengan mendaftarkan anggotanya akan menjadi 2 ya, 4, 6, 8. Nah, untuk K ya, sini anggotanya bilangan asli genap antara 1 dan 5. Nah, maka untuk anggotanya kita akan ubah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya ya. Maka untuk himpunan K terdiri dari 2 dan 4 ya, itu untuk anggota dari K. Langkah pertama kita seperti biasa, kita tulis dulu persegi panjangnya seperti ini. Kemudian tulis huruf S di pojok kiri atas. Nah, kemudian kita lihat ternyata di sini untuk S memuat untuk anggota A ya kan 2, 4, 6, 8. Kemudian untuk anggota K ya 2, 4 itu juga sama. Maka di sini himpunan S itu memuat himpunan A dan K yang nantinya kedua himpunan ini akan ada di dalam persegi panjang. Di dalam persegi panjangnya akan berbentuk lingkaran juga ya. Kita akan perhatikan dari himpunan A dan K. Nah, apakah ada angka yang sama atau tidak ya? Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dari himpunan K itu 2 dan 4 ada di dalam himpunan A. Maka kalau digambar seperti ini. Kita masukkan untuk K-nya ada di dalam A ya, maka anggotanya adalah 2, 4. Kemudian himpunan A-nya ya, sisanya menjadi 6 dan 8. Kemudian di luarnya atau himpunan S-nya, sisa dari himpunan A dan K-nya terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Seperti itu. Nomor 3, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Sini ada 3 buah himpunan ya dengan tipe soal yang berbeda dari yang sebelumnya. Sini S itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian himpunan E-nya 1, 3, 5 dan himpunan F-nya 6, 8 begitu. Seperti biasa kita buat dulu persegi panjangnya. Kemudian kita buat huruf S di pojok kiri atas, ya ini melambangkan adalah yang di persegi panjang itu merupakan himpunan S-nya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi himpunan E memuat himpunan E ya, 1, 3, 5. Kemudian untuk F juga sama, ya anggotanya 6, 8. Maka nantinya himpunan E dan F itu ada di dalam himpunan semesta ya. Nah, kita lihat untuk himpunan E dan F, apakah ada anggota yang sama atau tidak. Sini untuk E-nya kan 1, 3, 5, kemudian F-nya 6, 8. Nah, maka di sini kan tidak ada angka yang sama ya anggotanya. Nah, maka nantinya lingkaran di dalam persegi panjang ini ya akan terpisah karena tidak ada angka yang sama. Ya, maka seperti ini. Nah, kita masukkan saja untuk himpunan E terdiri dari 1,
3, 5. Kemudian untuk himpunan F 6, 8. Dan untuk himpunan semestanya, sisanya kita tulis di dalam persegi panjang itu, yaitu 2, 4, dan 7. Nah, ini diagram pen dari pertanyaan yang nomor 3.